Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan belajar mengenai tryout CAT P3K untuk moderasi beragama khusus bagi semua formasi calon P3K di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 ini. Untuk itu mari kita awali belajar kita di dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, moderasi dalam bahasa Arab satu makna dengan al-wasatiyah. Berikut ini yang tidak memiliki kesamaan dengan makna moderasi adalah: A. Sikap tengah, B. Sikap adil, C. Sikap seimbang, D. Sikap inklusif. Jawaban yang tepat yang tidak memiliki kesamaan makna dengan moderasi adalah sikap inklusif. Soal yang berikutnya, bentuk toleransi dalam perbedaan pendapat dapat diwujudkan dengan cara: A. Pembenaran sepihak, B. Anarkis, C. Menghargai pendapat orang lain, D. Mengedepankan kedekatan pihak yang terlibat. Bentuk toleransi dalam perbedaan pendapat dapat diwujudkan dengan cara menghargai pendapat orang lain. Soal berikutnya, tolak ukur dalam bermoderasi adalah: A. Sistematis, B. Matematis, C. Agama, D. Perasaan. Tolak ukur dalam bermoderasi adalah agama. Soal yang berikutnya, kunci moderasi beragama adalah sebagai berikut kecuali: A. Pengetahuan, B. Kehati-hatian, C. Mengatur emosi, D. Kecintaan pada agama. Kunci moderasi beragama kecuali adalah kecintaan pada agama yang berlebihan. Soal berikutnya, perbedaan lokasi, waktu, dan keadaan menyebabkan perbedaan pengamalan beragama. Maka dari itu, dalam bermoderasi beragama dibutuhkan: A. Pengetahuan agama, B. Pengetahuan kondisi, C. Pengetahuan rasa, D. Pengetahuan ilmu. Maka dalam bermoderasi beragama yang dibutuhkan adalah pengetahuan kondisi. Soal berikutnya, manfaat toleransi antar umat beragama adalah sebagai berikut kecuali: A. Memaksa untuk masuk Islam, B. Mengakui keberadaan agama orang lain, C. Membangun tradisi dialog antar umat, D. Menyadari hidup tak akan lepas dari orang lain. Manfaat toleransi antar umat beragama kecuali adalah memaksa untuk masuk agama Islam. Soal berikutnya, seseorang tidak dapat mengetahui ukuran wasatiyah disebabkan karena: A. Kurang pergaulan, B. Minimnya pengetahuan,
C. Tidak bersosialisasi. D. Dijauhi saudara lintas iman. Orang tidak dapat mengetahui ukuran wasatiyah disebabkan karena minimnya pengetahuan. Soal yang berikutnya, arti lain dari tasamuh adalah A. Sikap saling tolong-menolong. B. Sikap saling menghargai. C. Sikap saling membantu. D. Bersikap adil. Arti lain dari tasamuh adalah saling menghargai. Soal berikutnya, landasan kenegaraan Indonesia semua umat manusia adalah A. Al-Quran. B. Undang-Undang 1945. C. Al-Hadis. D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Landasan kenegaraan Indonesia untuk semua umat manusia adalah Undang-Undang 1945. Soal berikutnya, sikap yang harus dijauhkan sebagai pengamalan moderasi beragama adalah A. Sikap ekstrim. B. Sikap tawazun. C. Ramah kepada budaya lokal. D. Sikap anti kekerasan. Sikap yang harus dijauhkan sebagai pengamalan moderasi beragama adalah sikap ekstrim. Soal berikutnya, kata moderasi menurut Kamus Bahasa Arab disebut dengan wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan 3 kata berikut, yaitu A. Tawasud yang artinya tengah-tengah. B. Tafahum yang artinya saling memahami. C. I'tidal yang artinya adil. D. Tawazun yang artinya berimbang. Padanan kata yang dimiliki oleh kata wasat atau wasatiyah adalah tawasud, i'tidal, dan tawazun. Soal berikutnya, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya, merupakan indikator moderasi beragama, yaitu A. Komitmen kebangsaan. B. Toleransi. C. Anti kekerasan. D. Penerimaan terhadap tradisi atau adat dan budaya. Jawaban yang tepat adalah komitmen kebangsaan, karena yang ditanyakan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi. Soal berikutnya, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan merupakan indikator moderasi beragama, yaitu A. Komitmen kebangsaan. B. Toleransi. C. Anti kekerasan. D. Penerimaan terhadap tradisi. Ya, jawaban yang tepat adalah anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik fisik maupun verbal.
Soal berikutnya, penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas dan kerjasama antar semua komponen ekosistem yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat dan media, B. Pendidikan dan keagamaan, C. Politik kekuasaan dan negara, D. Pelaku terorisme dan radikalisme. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu pelaku terorisme dan radikalisme. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini dulu belajar kita di dalam video kali ini. Semoga soal-soal yang kami share ini dapat membantu belajar bagi teman-teman semuanya, dan semoga dapat menambah wawasan hasanah keilmuan kita terkait dengan moderasi beragama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.